Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film, Garasi Movie. Semoga kalian semua bahagia dan sehat selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Blue Beetle yang rilis pada tahun 2023. Film ini adalah adaptasi dari komik DC yang bercerita tentang seorang anak muda bernama Jaime Reyes. Dia tiba-tiba mendapat kekuatan super setelah disengat seekor kumbang alien berwarna biru bernama Scarab. Film ini disutradarai oleh Angel Manuel Soto, dibintangi oleh Xolo Mariduena, Bruna Marquezine, George Lopez, Susan Sarandon, Raul Max Trujillo, dan artis papan atas lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film ini. Selamat menikmati guys! Seorang perempuan paruh baya yang bernama Victoria turun dari helikopter. Ia menemui bawahannya untuk menemukan senjata canggih yang bernama Scarab, benda yang merupakan peninggalan pada zaman alien. Di kota Palmera, pemeran utama film ini yang bernama Jaime baru saja lulus dari universitas. Ia pun pulang ke kampung halamannya. Ia sudah ditunggu oleh keluarga besar yang menjemputnya di bandara. Paman Rudy pun datang dengan membawa mobil Hilux untuk menjemput mereka semua. Pada saat di tempat makan, adik Jaime yang bernama Milagro hendak mengatakan sesuatu kepada Jaime. Ibunya, Rocio, dan ayahnya, Roberto, menjelaskan bahwa saat ini perekonomian mereka sedang mengalami kesusahan. Dan rumah yang telah mereka tempati dari kecil tidak akan diperpanjang sewanya. Di rumah, Jaime dan Milagro bersantai sambil minum kopi. Jaime pun yang saat ini sudah memiliki gelar sarjana bertekad akan mencari pekerjaan dan mengubah nasib mereka. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendapat pekerjaan. Namun pekerjaan itu hanya sebagai cleaning service di rumah mewah milik pengusaha kaya. Terlihat Victoria Court bersama Carapax menemui keponakannya yang bernama Jennifer Court. Jaime diminta adiknya untuk berjaga karena ia ingin menggunakan toilet di rumah mewah itu. Jenny yang mengetahui rencana Victoria mengenai pengembangan Omak, proyek manusia cyborg yang telah lama dihentikan oleh ayahnya dahulu karena hanya akan membawa bencana kepada umat manusia. Mereka pun berdebat mengenai pengembangan proyek ini. Mendengar pertengkaran itu, Jaime hendak menghentikan karena Carapax akan bertindak kasar kepada Jenny. Jaime dan adiknya pun dipecat oleh Victoria karena telah ikut campur. Di saat merenungi kesalahannya, mereka bertemu dengan Jenny. Jenny pun menawari pekerjaan kepada Jaime untuk membalas kebaikannya. Di rumah, Nenek Nana sedang menonton TV, sementara di kamar, Jaime sedang kelihatan gelisah karena memikirkan Jenny. Ia pun keluar rumah dan melihat ayahnya, Roberto, sedang meminum arak. Mereka pun mengenang masa-masa indah sewaktu Jaime masih kecil. Roberto pun memberikan nasihat kepada Jaime yang terlihat murung karena keadaan keluarganya saat ini. Pagi harinya, Jaime yang kelihatan tampan dengan jas birunya dan ditemani oleh keluarganya pergi ke perusahaan Court untuk menemui Jenny. Ia pun diminta menunggu oleh resepsionis. Di ruangan laboratorium milik Court, Jenny sedang menyamar untuk menemukan proyek yang sedang dikerjakan oleh Victoria. Jenny terkejut dengan apa yang ia temukan. Ia segera mengambil Scarab dan pergi untuk meninggalkan gedung. Dr. Sanchez yang mengetahui Scarab telah hilang, memerintahkan para penjaga untuk menutup pintu keluar gedung. Jaime yang melihat Jenny segera menghampirinya. Jenny segera memberikan tugas pertamanya sebagai karyawan untuk menyimpan sebuah kotak hamburger sampai ia bertemu kembali dengan Jenny lagi. Di rumah, karena penasaran, Jaime pun membuka kotak itu untuk mengetahui isi di dalamnya. Ternyata Scarab yang telah dicuri Jenny disembunyikan di kotak burger. Setelah dipegang Jaime, Scarab itu pun hidup dan menyerupai kumbang biru yang bercahaya terang. Scarab pun menempel di wajah Jaime dan mengeluarkan listrik.
Seketika benda itu masuk ke dalam tubuh Jamie. Jamie pun berubah bentuk. Saat ini Jamie memiliki penampilan layaknya pahlawan super yang berwarna biru. Jamie dengan kostum superhero-nya terbang sampai menuju ke angkasa. Kostum biru itu memiliki ciri seperti binatang kumbang. Di saat sistem pada kostumnya hendak melakukan restart, ia jatuh ke bumi. Namun beruntungnya sistem kembali beroperasi. Ia pun terbang tidak menentu ke segala arah. Jamie mendarat dengan keras di sebuah mobil mewah sehingga membuat mobil itu rusak. Di saat hendak ditabrak oleh bus, kekuatan perisainya muncul dan membelah bis itu menjadi dua bagian. Setelah pemeriksaan sistem selesai, Jamie pun terbang kembali. Keluarga mereka pun menelpon polisi dan mengatakan bahwa Jamie diculik oleh alien. Di saat itu Jamie tiba-tiba kembali dengan keadaan telanjang. Sesadarnya, Jamie segera memakai pakaian dan terkejut bahwa scarab menempel di punggungnya. Jamie pun segera membawa secara diam-diam mobil kesayangan Paman Rudy untuk segera menemui Jenny. Di luar gedung, Jamie bertemu dengan Jenny. Ternyata saat ini Jenny sedang dikejar oleh penjaga perusahaan Court. Jamie segera membawa Jenny pulang ke rumah bertemu dengan keluarganya. Paman Rudy sangat kesal karena mobil kesayangannya penuh dengan bekas tembakan. Jamie menunjukkan scarab yang menempel di punggungnya kepada Jenny. Jenny pun menjelaskan bahwa scarab adalah peninggalan milik ayahnya dan merupakan senjata penghancur dunia. Dan selama ini scarab tidak pernah aktif sampai benda itu memilih tuannya sendiri. Jenny pun mengatakan untuk melepaskan scarab dari tubuh Jamie, mungkin ada satu cara. Dengan menggunakan kunci itu, mungkin dapat melepaskan scarab dari tubuh Jamie. Namun kunci itu berada di gedung Court. Di pesta, terlihat Victory dan Carapax mengobrol dengan seorang jenderal mengenai program Omak. Carapax pun mengatakan kepada Victoria bahwa scarab telah diambil oleh Jenny. Mendengar itu, Victoria pun marah dan menginginkan Carapax segera menemukannya. Jamie, Jenny, dan Paman Rudy bersiap untuk pergi ke gedung Court dengan peralatan canggih yang dapat menyadap sinyal CCTV ciptaan Paman Rudy. CCTV dari ruangan penjaga pun berhasil mereka sadap. Jamie dan Jenny berhasil masuk dengan mudah ke dalam gedung. Mereka segera mengambil kunci itu yang berupa jam tangan. Di luar lorong gedung, Jamie bertemu dengan Carapax. Carapax pun segera menghentikan mereka. Di saat Carapax hendak memukul, kostum Jamie aktif dengan otomatis dan memukul balik Carapax. Melihat itu, Carapax pun mengaktifkan kostum miliknya juga. Perkelahian antara Jamie dan Carapax terjadi. Carapax secara brutal menembak Jamie. Jamie segera mengaktifkan mode tempur otomatis untuk melawan Carapax. Dengan mudah ia menjatuhkan Carapax. Scarab itu memiliki kesadaran tersendiri dan bernama Khadijah. Di saat Khadijah hendak membunuh Carapax, Jamie menghentikannya. Paman Rudy yang hendak membantu ditembak oleh Carapax. Di saat itu, Jamie lengah dan dia pun dihajar habis-habisan oleh Carapax. Melihat itu, Paman Rudy kembali membantu Jamie sehingga membuat Carapax terlempar. Akhirnya, mereka bertiga berhasil kabur. Jamie pun mengatakan bahwa scarab itu memiliki kesadaran sendiri dan bernama Khadijah. Di saat ia berubah bentuk, Khadijah dapat berbicara di alam pikirannya. Mereka pun sampai di rumah tua milik ayah Jenny. Ternyata di sana terdapat ruangan rahasia milik ayahnya. Ayah Jenny dulunya adalah pahlawan superhero yang dikenal sebagai Blue Beetle. Berbagai peralatan canggih bekas peninggalan ayahnya masih tersimpan rapi di ruangan rahasia itu. Sejak dulu, ayahnya tidak pernah bisa mengaktifkan scarab, sehingga ia membuat peralatan superhero-nya sendiri untuk melawan kejahatan. Jamie pun mandi dan kaget melihat lukanya sembuh dengan sendirinya. Di kamar, Jenny bercerita tentang masa kecilnya kepada Jamie. Jenny pun iri dengan keluarga yang dimiliki Jamie, karena sejak kecil ia tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya.
Paman Rudy berhasil masuk ke dalam sistem komputer milik ayah Jenny. Scarab memiliki kehidupan tersendiri dan mencoba menyatu ke dalam tubuh Jamie. Dan jalan satu-satunya untuk mengeluarkan Scarab adalah dengan kematian Jamie. Karena Scarab akan selalu melindungi Jamie untuk bertahan hidup. Scarab adalah peninggalan kuno milik alien yang berada di bumi. Jamie yang putus asa keluar memandang langit untuk menenangkan diri. Paman Rudy datang mencoba menghibur Jamie. Paman Rudy pun bercerita tentang kehidupan masa lalu bersama ayah Jamie. Tiba-tiba mereka melihat pesawat dari perusahaan Court melintas dan menuju rumah Jamie. Keluarga Jamie pun terlihat ketakutan karena di luar banyak pasukan dan pesawat berada di halaman rumah mereka. Jamie pun segera berubah untuk menjadi Blue Beetle dan pergi untuk menolong keluarganya. Pasukan Court mulai masuk ke dalam rumah. Mereka pun berhasil menangkap keluarga Jamie yang bersembunyi di kamar. Mereka pun dipaksa untuk keluar rumah. Jamie datang untuk menolong keluarganya. Dengan kekuatan supernya, ia menghalangi segala tembakan yang menuju ke arah keluarganya. Senjata super pun diciptakan Jamie. Ia mulai menghajar pasukan Court. Carapax dengan senjata laser pencapit mencoba menembak Jamie. Melihat ayahnya yang terluka, Jamie pun lengah dan terkena senjata capit yang dapat menetralkan kekuatannya. Carapax turun untuk menangkap Jamie. Ayah Jamie yang masih tergeletak terlihat tidak sadarkan diri. Jamie pun dibawa memakai helikopter oleh Victoria. Petugas ambulans datang dan mencoba menyelamatkan Roberto, namun takdir berkata lain. Roberto pun meninggal karena penyakit jantungnya kambuh. Rumah Jamie ikut hancur karena penyerangan yang dilakukan oleh Victoria. Nana mencoba memberi semangat kepada anggota keluarga lainnya. Mereka harus segera menemukan cara untuk membalas dendam dan menyelamatkan Jamie. Jenny yang mengetahui lokasi Jamie disekap, membawa keluarga Jamie ke rumah ayahnya. Mereka pun mencoba menghidupkan kembali pesawat Blue Beetle milik ayahnya. Pesawat yang memiliki teknologi canggih dengan rupa seperti kumbang. Alat untuk menyerap kekuatan Scarab pun telah disiapkan. Di dalam pesawat mereka menemukan senjata bekas milik ayah Jenny. Masing-masing dari mereka memilih senjata canggih yang berada di sana. Nana pun dengan cadasnya memilih senjata yang paling besar. Mereka segera menyiapkan strategi untuk menyelamatkan Jamie. Mereka telah sampai di benteng milik Victoria. Pesawat pun berhasil mendarat, mode binatang diaktifkan. Pesawat itu berubah dan dapat berjalan layaknya kumbang asli. Semua pasukan yang menghalangi berhasil dilindas. Kentut serangga dilancarkan ke arah pasukan penjaga. Karena gas itu adalah gas beracun, para penjaga pun pingsan. Setelah semua pasukan berhasil dikalahkan, mereka pun keluar untuk menemukan Jamie. Proses pemindahan kekuatan dari Scarab menuju ke Carapax pun dimulai. Kejut listrik mulai mengalir ke tubuh Jamie. Jenny bersama Milagro masuk dari ruangan bawah tanah. Mereka pun menemukan proyek omak yang sangat banyak milik Victoria, yang sebentar lagi akan aktif karena menyerap kekuatan Scarab. Jamie memasuki alam bawah sadarnya. Ia bertemu dengan ayahnya yang telah mati. Jamie diminta kembali oleh ayahnya karena sekarang bukan waktunya Jamie untuk mati. Jamie akhirnya mampu menyatu sepenuhnya dengan Scarab. Di saat itu juga Carapax berhasil menyerap kekuatan Scarab di dalam tubuhnya. Jamie pun segera tersadar. Bom yang telah dipasang Jenny diaktifkan. Ledakan besar itu membuat Jamie dapat melepaskan dirinya. Di saat itu Dr. Sanchez membantu Jamie untuk kabur. Namun malang Dr. Sanchez dibunuh oleh Carapax. Sistem Kajida pun sedang proses mengulang kembali sehingga Jamie tidak dapat menggunakan kekuatannya. Reruntuhan pun terjadi sehingga memisahkan Jenny dan Milagro. Jamie terlihat tersudut karena tidak dapat menggunakan kekuatannya. Ia pun terkejut karena Nana datang membantunya. Dengan brutal dan sadisnya, ia menembakkan senjata besarnya ke arah pasukan Court.
Jenny pun tersadar, namun ia telah ditunggu oleh Victoria yang berada di sampingnya. Ia pun segera dibawa. Jamie segera bertemu dengan Paman Rudy dan ibunya. Melihat Milagro dan Jenny belum kembali, ia segera pergi untuk menyelamatkan mereka. Milagro berhasil bertahan dari serangan dengan senjata canggih yang dapat berubah bentuk. Di saat itu Jamie datang, kekuatannya sudah dapat diaktifkan kembali. Ia pun mengubah tangannya menjadi tinju besi besar dan menghajar pasukan Kord. Tangannya kembali berubah menjadi palu. Dengan mudahnya ia melawan pasukan Kord. Milagro ikut membantu Jamie. Carapax segera datang untuk menyerang Jamie. Perkelahian di udara terjadi. Carapax yang telah membangkitkan kekuatan penuhnya dapat melawan secara seimbang dengan Jamie. Ia pun dapat bebas merubah bentuk serangannya. Pedang besar pun diciptakan Jamie. Ia segera menghantam Carapax dengan pedangnya. Carapax pun berhasil menusuk Jamie. Namun dengan senjata tangan kumbangnya, ia melakukan perlawanan balik. Jamie yang terkapar dihajar terus-menerus oleh Carapax, sehingga membuat topengnya hancur. Di saat Carapax hendak membunuh Jamie, Paman Rudy datang membantu. Melihat Paman Rudy yang ditembak, Jamie marah dan mengeluarkan jurus gelombang magnetik ke arah Carapax. Di helikopter Victoria menunjukkan kode Scarab yang telah ia dapat ke Jenny. Dengan kode itu, ia akan menciptakan pasukan impiannya. Jenny pun dengan permen karet rahasianya berhasil kabur dan menjatuhkan helikopter itu. Jamie berhasil menyudutkan Carapax. Di saat ia hilang kendali dan hendak membunuh Carapax, Khadijah berusaha menghentikannya. Khadijah pun mengetahui bahwa Carapax telah dicuci otaknya oleh Victoria dan dijadikan prajurit sejak kecil yang patuh kepadanya. Carapax pun telah ingat bahwa pembunuh ibunya adalah Victoria. Jamie pun mengampuni Carapax karena ia bukanlah seorang pembunuh. Jenny segera menghancurkan kode Scarab di hadapan Victoria. Carapax yang telah tersadar meminta Jamie dan keluarganya segera pergi. Carapax segera mendekati Victoria dan mengatakan bahwa ia telah mengingat semua yang telah Victoria perbuat. Carapax mengaktifkan kekuatan nuklir yang berada di dalam tubuhnya. Ia membawa Victoria bersamanya ke dalam kobaran api. Ledakan besar pun terjadi. Jamie dan keluarganya berhasil kabur dari ledakan itu. Di dalam pesawat, dengan harunya, mereka berpelukan merayakan kemenangannya dan mengenang kematian Roberto. Beberapa hari kemudian, Jamie dan keluarga pulang ke rumah yang telah hancur. Tetangga lainnya datang untuk memberi semangat dan mengadakan pesta kecil kepada mereka. Jenny yang datang memberikan kabar baik karena perusahaan Kord akan memberikan ganti rugi dengan memperbaiki rumah mereka. Dan hadiah spesial berupa mobil keren diberikan kepada Paman Rudy untuk mengganti mobilnya yang rusak. Jamie pun menawari tumpangan kepada Jenny yang hendak pulang ke rumah ayahnya. Ia mencium Jenny dengan mesranya. Jamie terbang dan pergi membawa Jenny keliling dunia. Di akhir cerita terlihat ruangan rahasia milik ayah Jenny. Terdapat pesan rahasia bahwa saat ini ayah Jenny masihlah hidup. Dan berakhirlah alur cerita film Blue Beetle. Semoga kalian menikmati alur cerita yang Mimin berikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan alur cerita film lain yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa di konten Garasi Movie selanjutnya. Wassalam.